Bab 403, Meiji. Hal lain yang menarik perhatian Wang Lin adalah harta berbentuk roda. Roda ini tidak besar, radiusnya hanya sekitar 1 inci. Roda itu sangat polos tanpa hiasan atau kilau apapun, bahkan ada tanda-tanda karat di atasnya. Alasan Wang Lin tertarik adalah karena Suli Guo memberitahunya bahwa ada jiwa yang tersegel di dalamnya dan memintanya untuk melepaskan jiwa tersebut. Kata-kata Suli Guo membuat Wang Lin waspada. Dia memahami Suli Guo dengan sangat baik karena di satu sisi, Suli Guo diciptakan olehnya. Suli Guo memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki jiwa pengembara. Fakta bahwa dia adalah seorang kultivator Naschen Soul berubah menjadi jiwa pengembara memiliki peran besar dalam hal ini. Setelah itu, kecerdasan Suli Guo perlahan pulih hingga ia menjadi roh pedang iblis seperti sekarang. Kepribadian Suli Guo adalah kucing penakut, tetapi pada saat yang sama dia juga sangat bangga. Secara keseluruhan, ini membuatnya menjadi iblis yang sangat kompleks. Baginya untuk memohon begitu banyak pada Wang Lin untuk melepaskan jiwa membuat Wang Lin berhati-hati. Menarik, mata Wang Lin berbinar. Setelah merenungkan sedikit, dia bisa menebak apa yang terjadi. Nenek moyang klan iblis raksasa pasti menggunakan jiwa di dalam roda untuk menggoda Suli Guo. Inilah mengapa Suli Guo masih memikirkannya bahkan setelah kembali padanya. Setelah melihat kemudi sebentar, dia mengeluarkan pedang langit. Saat pedang langit muncul, Suli Guo juga muncul. Dia melolong saat dia menatap roda dengan mata bersinar. Suli Guo dengan cepat berkata, "Tuan, ini adalah roda harta karun. Ada jiwa di dalamnya. Cepat lepaskan dia." Wang Lin dengan tenang bertanya, "Bagaimana kamu tahu tentang jiwa di dalam roda harta karun ini?" Nenek moyang Giant Demon Clan memanggilnya, "Master, cepat lepaskan dia." Ekspresi Suli Guo menjadi sangat cemas. Wang Lin memandang Suli Guo dan bertanya, "Tingkat kultivasi apa yang dimiliki jiwa ini?" Kecemasan pada Suli Guo menjadi semakin kuat, sepertinya dia bisa mendengar adik perempuan peri memanggilnya untuk menyelamatkannya. Dia menjadi sangat tidak sabar dan berkata, "Tidak ada tingkat kultivasi, itu hanya fragmen jiwa. Jika Anda tidak akan menyelamatkannya, saya akan melakukannya sendiri." Suli Guo bahkan tidak menyadari bahwa setelah melihat kemudi, ketakutannya terhadap Wang Lin menghilang dan nadanya berubah secara tidak sadar. Mata Wang Lin samar-samar menyala dan dia tersenyum. "Jangan terburu-buru. Aku akan melepaskan jiwa untukmu sekarang." Dengan itu, tangan Wang Lin membentuk segel dan menembakkan sinar energi spiritual ke dalam roda. Namun, roda harta karun mengeluarkan cahaya hijau dan dengan cepat melarutkan sinar energi spiritual. Wang Lin mengeluarkan suara terkejut dan kemudian melihat lebih dekat ke roda harta karun. Sebelumnya, tidak ada apapun tentang roda yang menarik perhatiannya, tetapi sekarang roda itu mampu memancarkan cahaya hijau yang menetralkan energi spiritualnya. Roda itu menarik perhatian penuhnya. Saat lampu hijau menyala, Wang Lin tidak merasakan fluktuasi energi spiritual dari kemudi. Dia merenung sedikit sebelum mengirimkan sinar energi spiritual lainnya. Matanya tetap tenang. Simbol aneh seukuran kuku ibu jari muncul dengan cepat lalu menghilang. Cahaya hijau kemudian muncul sekali lagi untuk melarutkan energi spiritual. Menarik, mata Wang Lin berbinar. Suli Guo telah mencapai batasnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu keluar dari pedang langit menuju roda harta karun. Wang Lin menatap Suli Guo dengan tatapan dingin.
Tindakan Suliguo terlalu aneh, ada sesuatu yang salah. Dia memperhatikan bahwa saat Suliguo mendekati roda harta karun, simbol aneh itu muncul sekali lagi. Cahaya hijau muncul lagi dan kemudian Suliguo mengeluarkan erangan yang menyedihkan saat dia terlempar ke belakang 10 kaki. Matanya merah. Dia meraung. Dan hendak mencoba lagi ketika Wang Lin menunjuk ke arahnya dan menguncinya di udara. Suliguo berbalik ke arah Wang Lin dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Aku akan membebaskannya." Wang Lin dengan dingin menatap Suliguo. Tubuh Suliguo bergetar dan sepertinya mendapatkan kembali kejelasan. Dia menatap roda harta karun dengan ketakutan dan berkata, "Tuan, Tuan, tolong jangan salahkan saya. Setiap kali saya melihat roda harta karun, saya menjadi tidak mampu mengendalikan diri." Wang Lin mengabaikan Suliguo dan kemudian mengambil roda harta karun. Jempol kirinya menekan tempat simbol aneh itu berada. Saat dia melakukannya, simbol aneh muncul dan mulai berkedip cepat saat roda mengeluarkan cahaya hijau. Wang Lin mengerang, tapi dia terus menekan seperti dia menerobos penghalang yang tak terhitung jumlahnya sampai dia langsung menyentuh roda harta karun. Kemudian, bersamaan dengan serangkaian suara berderak, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menutupi roda harta karun. Dengan keras, roda harta karun hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, lampu merah yang menyilaukan keluar dari roda yang hancur. Tawa garing yang dipenuhi dengan kekuatan iblis yang cukup untuk mengguncang hati siapapun datang dari lampu merah. Suara ini dipenuhi dengan kekuatan misterius. Kekuatan yang menahan Suliguo di tempatnya sepertinya telah mencair seperti es yang bertemu dengan terik matahari. Segera, Suliguo mendapatkan kembali kebebasannya. Matanya dipenuhi dengan keinginan saat dia dengan cepat terbang menuju lampu merah. Lampu merah berubah menjadi wanita yang sangat mempesona. Dia hanya mengenakan lapisan tipis pakaian yang memperlihatkan banyak kulit. Dia melirik Suliguo dan tersenyum. "Kakak Su, adik perempuan telah menunggu lama. Mengapa Anda baru menyelamatkan saya sekarang?" Dengan itu, dia mengangkat tangannya yang lembut dan menunjuk ke arah Suliguo. Ekspresinya membuatnya terlihat seperti sedang menggoda kekasihnya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Ketika wanita itu muncul, bahkan hatinya terpengaruh. Untungnya, dia telah mengembangkan teknik penyegelan jiwa, yang menghubungkan jiwanya dengan bendera jiwa 1 miliar jiwa, memungkinkannya untuk pulih dengan cepat. Tapi hanya ini menyebabkan dia terkejut. Jika dia terganggu seperti itu selama pertarungan, dia akan berada dalam posisi yang mengerikan. "Kamu berani menggunakan teknik iblis seperti itu di hadapanku?" Wang Lin mendengus dingin. Suara ini memasuki telinga Suliguo dan wanita itu dan bergema seperti guntur. Tubuh Suliguo bergetar dan matanya langsung menjadi jernih. Dia sudah menjadi iblis, jadi setelah dipanggil 2 kali oleh Wang Lin, dia menyadari apa yang salah. Ketakutan, dia dengan cepat mundur. Wanita itu berbalik dan menatap Wang sebentar sebelum tersenyum indah. Pada saat ini, segalanya meredup dan senyumnya adalah satu-satunya yang tersisa. Bulu mata wanita itu sedikit bergetar dan dia berbisik, seolah-olah sedang mengeluh, "Sungguh orang yang kejam. Bukannya aku bermaksud menyinggungmu." Suaranya mengandung kekuatan misterius. Ketika mendarat di telinga Wang Lin, hatinya bergetar sekali lagi. Tubuh Suliguo bergetar dan kejernihan di matanya menghilang hanya untuk diisi dengan hasrat sekali lagi.
Wanita itu tersenyum bangga dan terbang menuju Wang Lin. Dia tiba sebelum dia dan meraih dahinya. Namun, pada saat ini, mata Wang Lin menjadi jernih dan ada sedikit rasa jijik di dalamnya. Seru wanita itu. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan mencoba mundur. Namun, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa dan bersama dengan Li Yuanfeng, lebih dari 1000 fragmen jiwa dibebankan. Wanita itu berseru sekali lagi dan mundur tanpa ragu-ragu. Fragmen jiwa Li Yuanfeng dengan cepat keluar dan mengelilingi wanita itu dengan fragmen jiwa lainnya. Saat mereka akan melahapnya, kekuatan misterius muncul dari matanya dan dia tersenyum. "Kakak, mengapa kalian semua harus seperti ini? Aku bukan musuhmu." Dengan hanya satu suara, bahkan fragmen jiwa Li Yuanfeng terkejut dan matanya dipenuhi kebingungan. Fragmen jiwa lainnya tampak lebih buruk saat mereka menatap wanita itu dengan tercengang. "Dia membuli saya. Tolong bantu aku membunuhnya. Setelah membunuhnya, aku akan menghabiskan waktu bersama kalian semua." Pipi wanita itu memerah. Dengan itu, fragmen jiwa Li Yuanfeng bergetar dan bersama dengan fragmen jiwa lainnya dibebankan ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat pecahan jiwa dan menunjuk ke belakangnya. Su Liguo juga jatuh di bawah iming-iming wanita itu dan hendak menyerang Wang Lin secara diam-diam tetapi terluka sebelum dia bisa melakukannya. Gas hitam di sekitarnya dengan cepat menghilang dan dia dengan cepat mundur. Matanya kembali jernih. Kali ini ketakutannya pada Wang Lin yang memenangkan pesona wanita itu. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Mengapa dia menyerang iblis ini? Hebat! Sekarang semua pujian yang dia peroleh dari membunuh leluhur Giant Demon Clan telah hilang. Semakin Su Liguo memikirkannya, semakin marah dia, jadi dia berteriak pada wanita itu, "Celaka, itu semua salahmu karena memikatku." Dia mengungkapkan ekspresi sedih dan hendak berbicara ketika fragmen jiwa Li Yuanfeng bersama dengan fragmen jiwa lainnya tiba sebelum Wang Lin. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan semua fragmen jiwa mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Seiring dengan fragmen jiwa Li Yuanfeng, semuanya tersebar. "Cukup, Anda datang ke sini." Wang Lin mengulurkan tangan. Wanita itu berseru dan mencoba menghindar, tetapi dia ditangkap oleh Wang Lin dan dibawa ke hadapannya. Setelah dengan hati-hati melihat wanita itu, dia bisa melihat rahasianya. Di dalam fragmen jiwa ada sebuah domain. Domain ini sangat kuat dan dapat memikat banyak hal di dunia. Sebuah fragmen jiwa dengan domain, menarik. Mata Wang Lin menjadi dingin. "Siapa namamu?" Wanita itu berjuang untuk waktu yang lama. Dia terengah-engah saat dia dengan menawan berkata, "Aku bahkan tidak menyinggung perasaanmu. Mengapa kamu tidak melepaskannya?" Napasnya yang menawan membawa sedikit pesonanya. Wang Lin dengan dingin menatap wanita itu dan menunjuk ke alisnya. Dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan segera mulai berteriak. Untaian gas hitam keluar dari tubuhnya seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. "Meiji, namaku Meiji," kata wanita itu dengan cepat, sambil menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Bab 404, Zhou. Setelah dia mendapatkan perasaan, semua orang yang dia temui terpesona olehnya. Bahkan leluhur Giant Demon Clan terpesona. Meskipun pada akhirnya dia berhasil melepaskan diri darinya, dia tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang jahat padanya, jadi dia hanya menyegelnya. Setelah dia disegel, dia masih mencari cara untuk melarikan diri dari leluhur Giant Demon Clan.
Suatu hari, dia bertemu Su Liguo. Dia dengan mudah memikat Su Liguo dan dia berbuat baik dengan akhirnya menyelamatkannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pria seperti ini. Tidak hanya semua pesonanya tidak berguna untuk melawannya, tetapi dia bahkan tahan untuk menyakitinya. Ada apa dengan domain itu di tubuhmu? Wang Lin tidak terpengaruh oleh pesonanya karena pengalaman hidupnya dan kultivasi teknik penyegelan jiwanya. Dalam 500 tahun kultivasinya, Wang Lin tidak pernah bersama seorang wanita, jadi hatinya jauh lebih ditentukan daripada leluhur Giant Demon Clan. Pada saat yang sama, teknik penyegelan jiwa adalah teknik yang paling dihormati di sekte pemurnian jiwa. Selain mengendalikan bendera jiwa 1 miliar jiwa, kegunaan lainnya adalah untuk membuat jiwanya tidak mungkin terpengaruh oleh apapun. Karena inilah dia dapat mengendalikan 1 miliar fragmen jiwa dan tidak menderita serangan balik. Wanita itu menatap Wang Lin dengan ketakutan. Tidak lagi berani menggunakan domainnya, dia berkata, "Saya tidak tahu bagaimana jadinya. Saat saya bangun, domainnya sudah ada di sana." Wang Lin merenung sedikit. Tingkat kultivasi wanita ini hanya pada tahap formasi inti, tetapi domainnya cukup kuat untuk memengaruhi seseorang seperti Li Yuanfeng. Ini membuat masalah menjadi sangat aneh. Wanita ini pasti terbentuk ketika bagian dari jiwa asal senior yang kuat berpisah. Hasilnya adalah pecahan jiwa ini. Itu akan menjelaskan mengapa ia memiliki domain yang sangat kuat. Domain ini harus terkait dengan pesona atau nafsu. Mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel untuk membatasi wanita itu dan kemudian dia memasukkannya ke dalam bendera jiwa. Su Liguo segera tersenyum dan dengan hati-hati berkata, "Tuan, ini, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu." Dengan itu, dia kembali ke pedang langit dan tidak berani keluar. Wang Lin menganggapnya sangat lucu dan tidak lagi peduli dengan Su Liguo. Dia menamparkan tasnya, menyebabkan pagoda terbang keluar dan menjadi besar di sebelahnya. Domain Zhou Yi segera menyebar dan mengelilingi semuanya dalam jarak 50 km. Saat pagoda muncul, Zhou Ru dengan cepat berlari keluar. Setelah melihat Wang Lin, dia langsung cemberut dan berkata, "Paman jahat, kamu paman jahat. Aku tidak menyukaimu lagi." Little White keluar di sebelah Zhou Ru dengan kepala tertunduk dan berbaring di sampingnya. Meskipun sulit untuk diperhatikan karena dia tertutup bulu, tidak salah untuk menggambarkannya sebagai orang yang benar-benar kelaparan. "Saya harimau setan namun saya harus makan buah selama berbulan-bulan. Tidak hanya itu, saya tidak bisa makan sampai kenyang dan hanya makan 1 buah sehari. Aku bahkan tidak bisa mencium bau daging." Sungguh menyedihkan. Little White mengeluarkan geraman yang menyedihkan dan air mata hampir jatuh dari matanya. Ada beberapa kesempatan di mana dia ingin makan Zhou Ru, tetapi dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana Wang Lin akan menghadapinya jika dia melakukannya, jadi dia menyerah pada gagasan itu. Lebih penting lagi, seiring berjalannya waktu, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang perlahan tumbuh di dalam Zhou Ru. Dia khawatir bahkan sebelum dia mulai memakannya, bocah kecil ini akan memakannya sebagai gantinya. "Paman jahat, lihat betapa kurusnya Little White. Kami harus makan buah selama berbulan-bulan." Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh ketidakpuasan. Bukan hanya Little White, tetapi bahkan dia sendiri menjadi lebih kurus. Wang Lin menggosok hidungnya. Dia memang lupa tentang masalah ini. Lagi pula,
Dia tidak perlu makan selama 400 tahun, jadi dia lupa bahwa Zhou masih membutuhkan makanan. Untungnya, ketika dia mengirim Zhou ke pagoda, dia memberinya banyak buah roh sebagai makanan ringan. Juga, energi spiritual surgawi di dalam menara sangat kental, selama seseorang tidak langsung menyerapnya, itu masih bisa membuat mereka tidak perlu makan. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Bahkan ketika dia menghadapi monster tua transformasi jiwa, dia tidak merasa canggung atau malu ini. Setelah mendengar kata-kata Zhou, dia hanya bisa tersenyum pahit. Ini salah paman. Saya pasti tidak akan lupa lain kali. Wang Lin dengan cepat berjanji. Zhou memutar matanya dan cemberut. Janji paman tidak pernah diperhitungkan. Terakhir kali Anda menjanjikan saya harimau besar dan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Aku tidak akan mempercayaimu kali ini. Wang Lin tersenyum kecut. Oke, Zhou kecil, paman akan membawamu untuk menangkap harimau besar. Saya pikir seharusnya ada beberapa binatang iblis di sini. Zhou masih kecil, jadi ketika dia mendengar ini, dia langsung tersenyum dan bertepuk tangan. Paman harus menepati janjinya kali ini. Ayo kita pergi sekarang juga. Wang Lin menunjukkan tatapan lembut saat dia mengusap kepala Zhou dan tersenyum. Ayo pergi sekarang. Zhou dengan cepat mengangguk. Dia merenung sebentar dan kemudian berkata, Paman, saya tidak tahu kenapa, tapi setiap hari saya akan bermimpi. Dalam mimpiku, aku akan melihat seorang kakak perempuan bersamamu. Kakak perempuan itu terlihat sangat akrab. Sangat aneh. Hati Wang Lin bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Zhou. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan melihat ke langit. Wan hanya 6 tahun lagi dan kamu bisa bangun. Zhou memandang Wang Lin dan kemudian jejak ketakutan yang samar dan tidak terdeteksi muncul di matanya. Zhou berbisik, Paman, Ru'er kecil adalah monster. Little White berbaring di samping. Ketika dia mendengar ini, dia dengan cepat mengangguk dan berpikir, memang, kamu adalah monster kecil. Bagaimana lagi harimau iblis seperti saya diganggu oleh Anda? Saya terpaksa meninggalkan gunung dan meninggalkan semua harimau betina saya, sayangnya. Wang Lin terkejut. Dia melihat ke bawah dan mengusap kepala Zhou sambil berbisik, Ru'er kecil, ada apa? Air mata jatuh dari mata Zhou saat dia mulai menangis. Ru'er kecil adalah monster. Paman, Ru'er kecil adalah monster. Nyatanya, sekitar setahun yang lalu, saya bisa merasakan orang kecil di dalam diri saya. Paman, aku takut. Wang Lin menatap Zhou. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia berkata, Ru'er kecil bukan monster, dia bukan monster. Zhou melompat ke pelukan Wang Lin. Dia meraih pakaiannya dan berkata, Paman, aku bisa merasakan bahwa orang kecil di tubuhku seperti kakak perempuan dalam mimpiku. Dia adalah orang kecil itu. Paman, Ru'er kecil ketakutan. Bisakah kamu membawanya keluar? Tangan kecilnya dengan kuat mencengkeram pakaian Wang Lin seolah-olah Wang Lin akan menghilang. Dia melepaskannya. Dia takut, dan ini adalah satu-satunya cara baginya untuk merasa aman. Tubuh Wang Lin bergetar. Pada saat ini, dia merasa seperti disambar petir. Mengapa jadi seperti ini? Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, saat matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Saat itu, Nas Chen Sol Li Muan ditempatkan ke dalam wanita hamil oleh Wang Lin.
Ini adalah jenis kerasukan, tetapi bayi itu belum memiliki jiwa dan hanya seonggok daging. Pada prinsipnya, Limuan adalah Zouru dan Zouru adalah Limuan, jadi mengapa situasi Zouru menolak Limuan ini terjadi? Mungkinkah saat Nas Chen Sol Limuan memasuki perut wanita hamil itu, bayinya telah mengembangkan jiwanya sendiri? Tubuh Wang Lin bergetar. Dia melawan utusan surga saat itu, jadi dia tidak bisa melihat lebih dekat. Jika ini benar, maka Nas Chen Sol Limuan perlahan akan melahap jiwa Zouru dan dia akan sepenuhnya menggantikan Zouru sebagai pemilik tubuh saat dia bangun. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan. Zouru mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi air mata saat dia berbisik, "Paman," Ru'er kecil ketakutan. "Bisakah Anda segera membawanya keluar, tolong?" Petik 2. Apakah saya melakukan hal yang salah? Wang Lin memandang Zouru. Dia merasakan sakit di hatinya. Ru'er kecil, jangan takut. Anggap saja orang kecil di dalam dirimu adalah kakak perempuanmu. Jangan khawatir. Wang Lin tersenyum sambil memperhatikan Zouru. Senyumnya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Benar-benar. Paman tidak membohongiku. Mata besar Zouru mengungkapkan kenaifan, kemurnian, dan kepolosan. Selain itu, Wang Lin juga bisa melihat rasa keterikatan dan kepercayaan yang mendalam di matanya. Sungguh, rasa sakit di hati Wang Lin meningkat. Wang Lin tahu pilihan yang harus dia buat, tetapi dalam hidup, memilih satu kehidupan terkadang berarti melepaskan yang lain. Mengapa seperti ini? Mata Wang Lin dipenuhi rasa sakit. Meskipun Zouru masih kecil, dia adalah orang yang sangat sensitif. Dia memandang Wang Lin sebelum membenamkan kepala kecilnya di dadanya dan berkata, "Paman, jangan merasa buruk. Ketika Paman merasa buruk, saya juga merasa buruk. Di masa depan, saya tidak akan membicarakan masalah ini. Saya percaya bahwa jika Paman mengatakan itu bukan masalah maka itu bukan masalah. Paman, bukankah kamu akan mengajakku menangkap harimau besar?" Wang Lin memandang Zouru. Dia mengangguk sambil menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, "Paman akan membawamu untuk menangkap harimau besar." Dengan itu, dia memeluk Zouru dan terbang ke udara. Zouru tersenyum, tapi senyum ini seperti tangisan diam di mata Wang Lin. "Paman, bawakan Little White." "Huff, Little White memang nakal. Begitu Paman menangkapku seekor harimau besar, aku akan melihat apakah Little White terus menjadi nakal. Jika dia melanjutkan, saya akan membuat harimau besar menggigit Little White." Tubuh Little White gemetar saat dia menjerit menyedihkan dan berpikir, "Aku adalah harimau iblis." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia ditangkap oleh Wang Lin dan menghilang bersama mereka. Saat mereka terbang, mata Zouru masih tertuju pada Wang Lin. Dia menahan air matanya dan berpikir dalam hati, "Paman, Ru'er kecil sudah berusia 13 tahun. Ada beberapa hal yang sudah saya pahami. Kamu berbeda dari kakek Taiyan. Ketika Anda melihat saya, Anda tidak melihat saya tetapi pada orang kecil di dalam diri saya. Grapenda Taiyan tidak sama. Apa yang dia lihat adalah aku. Saya tahu bahwa ketika Anda menyelamatkan saya dari kultivator jahat itu bukan untuk saya tetapi untuk kakak perempuan di dalam diri saya. Kakak perempuan yang saya lihat dalam mimpi saya sangat cantik, tetapi saya percaya bahwa ketika saya dewasa, aku akan menjadi lebih cantik, jadi Paman, jangan tinggalkan aku." Bab 405
Putih kecil. Tidak banyak tumbuh-tumbuhan di bulan ini, tetapi ada banyak gunung. Tidak ada manusia di planet ini dan hanya ada sedikit pembudidaya. Lagi pula, tidak banyak pembudidaya yang bisa menembus atmosfer planet. Mereka harus setidaknya pada tahap transformasi jiwa untuk melakukannya. Meski begitu, mereka masih membutuhkan kompas bintang atau mereka akan merasa sangat sulit untuk menavigasi jalan mereka melalui kehampaan. Wang Lin membawa Zhou dan Little White saat mereka terbang melintasi langit. Ada banyak gunung besar di bawah mereka, menyebabkan Zhou sering berteriak keras. Di sebuah hutan di bagian utara bulan, Wang Lin menangkap Zhou seekor harimau besar. Harimau ini benar-benar ungu dan panjangnya 30 kaki. Itu mengeluarkan aura yang sangat menindas. Namun, yang menurut Wang Lin sangat aneh adalah bahwa harimau ini tidak memiliki kecerdasan. Itu jauh dari sepintar Little White. Tapi ada kekuatan misterius di dalamnya. Dengan satu raungan ia dapat menerbangkan pasir di sekitarnya dan dengan satu pukulan ia dapat menghancurkan logam. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari kultivator yayasan pendirian tahap akhir. Wang Lin dengan mudah menangani harimau itu. Dia meninggalkan jejak pada jiwa harimau, menjadikan Zhou tuannya. Setelah tidak mungkin menghidupkan Zhou, Wang Lin memberikannya sebagai hadiah. Kecintaan Zhou pada harimau ini segera mencapai tingkat yang sama dengan cintanya pada Little White. Di masa depan, sebut saja kamu Little Valet. Zhou berkata, saat dia duduk di punggung Little Valet dan dengan gembira bertepuk tangan. Little White ada di samping mereka dengan kepala tertunduk. Dia merasa jijik terhadap harimau ungu. Dia adalah harimau iblis yang tepat, bagaimana bisa benjolan ini dibandingkan dengan dia. Memikirkan hal ini, dia dengan malas meraung ke arah harimau ungu. Namun, dia tidak berpikir bahwa harimau ungu itu akan menoleh ke arahnya dan mengaum sebagai pembalasan. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan, seolah-olah itu bisa menghancurkan langit. Little White melolong ketika setiap rambut di tubuhnya berdiri dan dia mundur puluhan kaki. Dia menatap harimau ungu dengan ketakutan dan tidak lagi berani bergerak. Ini membuat Zhou bertepuk tangan dengan gembira. Dia berkata, "Putih kecil, kamu tidak bisa mengalahkan valet kecil." Wang Lin memperhatikan wajah bahagia Zhou dan mulai merenung. Sebenarnya, Wang Lin tidak terlalu peduli dengan Zhou. Paling-paling dia merasa seperti orang tua yang mengawasi anaknya setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan pada akhirnya adalah Limuan. Hari saat jiwa baru lahir Limuan bangun adalah hari saat jiwa Zhou akan dilahap. Tidak ada kesempatan bagi keduanya untuk bertahan hidup. Jika dia mengambil Naschen Sol Limuan lebih awal, itu akan menyelamatkan Zhou, tapi itu akan membuat Limuan hampir tidak mungkin lolos dari kematian. Lagi pula, Naschen Sol Limuan sedang tertidur lelap dan masih belum pulih. Jika dikeluarkan sekarang, itu akan hilang. Wang Lin mengerti siapa yang lebih penting di hatinya. Tidak ada keraguan di sana. Namun, untuk mengorbankan nyawa anak ini hanya untuk keinginan egoisnya sendiri agar Limuan terbangun menyebabkan hati Wang Lin berjuang. Meskipun dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, dia mampu menghadapi dirinya sendiri dan surga setelah dia membunuh mereka. Meskipun dia adalah iblis, dia bukanlah iblis yang kehilangan kemanusiaannya. Musim semi berlalu dan musim gugur datang. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Zhou sekarang berusia 15 tahun.
Masih ada 4 tahun lagi sampai Limuan terbangun. Dalam 2 tahun terakhir ini, Zouru perlahan tumbuh dan berkembang menjadi seorang gadis cantik. Jumlah kemunculan Limuan dalam mimpinya sangat meningkat. Wang Lin menghabiskan 2 tahun terakhir ini berkultivasi. Selama ini, kepahitan di hatinya menjadi semakin kuat. Memilih Limuan adalah suatu keharusan, namun, bagaimana dia akan memastikan kehidupan anak ini ketika Limuan terbangun adalah pertanyaan yang masih dia pikirkan. Zouru menjadi semakin pendiam dalam 2 tahun terakhir ini. Dia sering duduk di punggung Little Violet dengan Little White di belakang mereka dan menatap langit. Zouru berbisik, "Putih kecil, aku bisa merasakan kakak perempuan di dalam diriku perlahan terbangun. Saat dia akhirnya bangun, aku akan pergi. Setelah aku pergi, kamu pasti baik-baik saja, Little White. Aku akan meminta paman untuk mengantarmu pulang. Little White, setelah aku pergi, maukah kamu memikirkanku?" Little White mengangkat kepalanya untuk melihat Zouru. Matanya dipenuhi dengan perasaan yang kompleks. Meskipun Zouru sering menggertaknya, sebenarnya dia bisa merasakan bahwa Zouru sangat mencintainya. Ketika Little Violet menggertaknya, Zouru akan memihaknya dan memarahi Little Violet. Little White menyimpan semua ini di dalam hatinya. Meskipun dia adalah harimau iblis, hatinya terasa pahit saat dia melihat ke arah Zouru dan menganggukkan kepalanya yang besar. Zouru samar-samar tersenyum. Dia melompat dari Little Violet dan tiba di sebelah Little White. Dia menggosok bulunya dan berkata, "Putih kecil, setelah aku pergi, menurutmu apakah paman akan memikirkanku?" Little White mengeluarkan geraman lembut dan menatap Zouru. Zouru menggosok bulu Little White dan merasa tertekan. Dia melihat sosok yang duduk di gunung di kejauhan dan diam-diam berpikir di dalam hatinya, "Paman, Ruer kecil mengerti. Bahkan sekarang, setiap kali Anda melihat saya, Anda melihat kakak dan bukan saya. Dia pasti sangat penting bagimu." Ruer kecil tahu apa yang harus dilakukan. Mata Zouru menjadi berair saat dia melihat ke arah Violet kecil yang besar dan bodoh dan berbisik, "Violet kecil, begitu aku pergi, kamu akan bebas." Wang Lin sedang duduk di puncak gunung. Meskipun dia terlihat seperti sedang berkultivasi, dia sebenarnya hanya menatap langit. Wang Lin merenung. Surga akan. Aku, Wang Lin, selalu menolak kehendak surga, tapi kali ini aku masih dipermainkan. Panggilan Zouru datang dari bawah. "Paman, paman, bisakah kamu turun?" Wang Lin menunduk dan menatap Zouru dengan ekspresi rumit. Dia melompat dari gunung dan mendarat di sampingnya. "Paman, duduklah. Little Ruer ingin menyisir rambutmu." Zouru mengungkapkan senyum polos. Dia memegang sikat kayu yang diberikan oleh Tai Yan padanya. Dia tidak menunggu Wang Lin menjawab sebelum dia menyeretnya ke batu besar. Setelah Wang Lin duduk, dia pergi ke belakangnya dan mulai menyisir rambutnya dengan hati-hati. Ekspresinya sangat serius. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Paman, bisakah kamu menceritakan kisah Ruer kecil tentang kamu dan kakak perempuan?" Wang Lin merenung. Setelah sekian lama, dia perlahan mengangguk. Sebuah cerita keluar dari mulutnya dan mendarat di telinga Zouru. Dia menyisir rambutnya saat dia mendengarkan dan tubuhnya kadang-kadang bergetar seolah dia mengerti sesuatu. Zouru meletakkan sikat kayu dan berbisik, "Paman, jika aku mati lebih awal, apakah itu berarti kakak Wan tidak akan bisa bangun?" Wang Lin berbalik untuk melihat Zouru.
Apa yang dia lihat adalah sedikit ketidaktahuan dalam dirinya. Zoro mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia berbisik, "Paman, di matamu, apakah Ru'er kecil hanya tubuh untuk kakak perempuan Wan Er untuk bangun? Sejak aku kecil, aku menganggapmu keluargaku, pamanku, saat kau melihatku, aku ingin kau melihat diriku yang sebenarnya dan bukan kakak perempuan Wan Er, meski hanya sekali." Wang Lin memandang Zoro. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Ru'er kecil, kamu lelah. Pergi istirahat." Dengan itu, dia berbalik dan menghilang. Kuas kayu di tangan Zoro jatuh ke tanah. Dia berjongkok di tanah dan mulai menangis. Dua aliran air mata mengalir dari sudut matanya. Saat Zoro menangis, dia bergumam, "Paman, aku takut." Sosok Wang Lin muncul di kejauhan dan sedikit gemetar. Emosi kompleks di matanya menjadi lebih kuat. "Wan Er, jika itu kamu, bagaimana kamu memilih?" Little White menghilang. Dia menghilang tanpa suara, tetapi Wang Lin melihat bahwa dia diam-diam pergi di tengah malam. Zoro menjadi sangat sedih atas kepergian Little White dan menjadi sangat sakit. Saat dia tidur karena penyakitnya, dia sering memanggil Little White. Meskipun dia sering menindas Little White, dia memegang tempat yang sangat penting di hatinya. Meskipun dia memiliki Little Valet sekarang, Little White masih sangat penting baginya. Little White adalah temannya, satu-satunya temannya. Namun, ketika Wang Lin akan mendapatkan Little White kembali, dia menghentikannya. Dia memohon pada Wang Lin dan berbisik, jika Little White ingin pergi, itu adalah pilihannya. Dia harus memiliki hak untuk memilih. Dia lebih beruntung daripada Zoro kecil, jangan pergi mencarinya. Hati Wang Lin terasa sangat sakit saat dia berjalan pergi dalam diam. Dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan 4 tahun dari sekarang untuk menyelamatkan mereka berdua dan membuat sebuah rencana. "Paman tidak menginginkanku lagi. Little White, kamu juga pergi." 1 bulan kemudian, penyakit Zoro menjadi lebih baik, tetapi dia bahkan lebih pendiam dari sebelumnya dan sering linglung melihat ke kejauhan. Pada suatu pagi 2 bulan kemudian, raungan lelah tapi bersemangat bisa terdengar. Little White muncul dalam penglihatan Zoro dan dengan beberapa lompatan tiba di sampingnya. Di mulutnya ada dahan pohon berwarna merah menyala dengan buah yang melekat padanya. Little White kembali. Zoro memandang Little White. Dia sangat senang dan marah pada saat yang sama. "Little White, kamu tidak meninggalkanku." "Little White," Zoro memeluk Little White. Saat air mata mengalir di pipinya, dia menunjukkan senyum bahagia. Little White sekarang lebih kurus dan bulunya tidak lagi rapi. Ada tanda-tanda luka yang jelas di tubuhnya dan dia tidak lagi garang. Sebaliknya, dia terlihat sangat lelah. Bahkan ada luka yang dalam di perutnya. Meski luka itu sudah disegel, masih ada sedikit darah di bulunya. Little White meletakkan dahan di tanah dan menjilat Zoro. Kemudian dia dengan hati-hati melihat sekeliling untuk memastikan bahwa Wang Lin tidak ada. Dia menarik pakaian Zoro dan kemudian menyentuh buah di tanah. "Putih kecil, apa yang kamu?" Zoro terkejut saat dia mengambil buah di tanah. Little White melihat sekeliling dan menjadi sangat cemas. Dia mengeluarkan beberapa geraman, menyuruh Zoro untuk segera memakannya. "Little White, kamu ingin aku makan ini?" Zoro telah bersama Little White untuk waktu yang lama, jadi dia dapat segera mengetahui apa yang dia maksud.
Little White dengan cepat mengangguk dan matanya cemas lagi. Zoro mengambil buah itu dan berbisik, "Putih kecil, buah apa ini?" Suara Wang Lin terdengar dari kejauhan. Dia berkata, "Itu adalah buah yang baru lahir jiwa yang menghancurkan." Semua rambut di tubuh Little White berdiri tegak. Dia dengan cepat melompat untuk memblokir Zoro dari Wang Lin dan mulai menggeram. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.